Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zarwatu Salsabila, absen 32, NIM 12201193262 dari kelas PAI 4D. Pada video penjelasan kali ini, saya akan membahas UJT dalam penelitian dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Kisting, di mana judul ini ditulis oleh Widya Suci dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin maju dan semakin mendorong usaha-usaha perbaikan terhadap pemanfaatan hasil-hasil teknologi terhadap proses atau jalannya pembelajaran. Situasi saat ini membuat seorang guru atau pendidik dituntut untuk mampu memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan juga teknologi yang ada dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga bisa mempengaruhi hasil belajar para peserta didik. Di zaman teknologi yang canggih seperti ini, kita sebagai konsumen dituntut untuk tidak menjadi seorang yang gaptek atau gagap teknologi. Apalagi bagi seorang guru atau pendidik yang mana teknologi yang canggih ini bisa digunakan untuk kebutuhan atau pendukung dalam keberhasilan mengajar. Penggunaan teknologi ini juga bermanfaat untuk menunjang pembelajaran serta prestasi seorang siswa. Penggunaan teknologi elektronik atau teknologi yang canggih berbasis multimedia juga bisa merubah kondisi atau suasana yang terlihat berbeda pada aktivitas pembelajaran serta bisa membantu para peserta didik agar lebih aktif ikut berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan utama adalah metode dan media sarana pembelajaran yang sesuai dengan pokok pembahasan mata pelajaran, di mana yang dianggap efektif dan relevan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Hasil yang kurang memuaskan yang peserta didik peroleh bisa dipicu dari adanya beberapa permasalahan, seperti banyaknya peserta didik yang sering meremehkan atau menganggap gampang mata pelajaran, proses pembelajaran yang berlangsung kurang menarik, sehingga peserta didik akan merasa cepat bosan, kurangnya keaktifan peserta didik dalam bertanya, bahkan mereka hanya duduk diam dan enggan bertanya, padahal banyak materi yang kemungkinan mereka belum pahami, dan banyak peserta didik juga yang tidak memperhatikan penjelasan dari sang guru ketika di kelas. Nah, keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari segi hasil asumsi dasar, ialah proses pembelajaran yang optimal memungkinkan hasil belajar yang optimal pula. Ada korelasi antara proses pembelajaran dengan hasil yang dicapai, dan makin besar usaha untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran, maka tinggi pula hasil atau produk dari pembelajaran tersebut. Kepada pembaca, peneliti ingin membagi pengetahuan tentang pengaruh media pembelajaran berbasis media audiovisual terhadap hasil belajar Al-Islam peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Kisting, Kabupaten Tanggamus. Oke, yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas data. Pada pengujian ini, langkah-langkah yang kita lakukan adalah memasukkan data pada Excel, lalu kita kopas pada aplikasi SPSS. Nah, ini datanya.
lalu kita kopas. Nah, kita kopas pada aplikasi SPSS. Nah, akan muncul variabel X dan Y. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik variabel view. Nah, X adalah media pembelajaran dan Y adalah hasil belajar. Nah, ini X di sini media pembelajaran dan Y di sini adalah hasil belajar. Oke, bisa dipahami ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik analyze, pilih non-parametric test, legitimacy dialogs, lalu kita pilih one sample KS. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. One simple column graph Smirnov testnya yaitu N. Nah, N di sini adalah 25 yang mengartikan data dari ini tadi ada 25. Oke, ada 25 ini ya. Makanya dapat dikatakan N atau jumlahnya ada 25 dengan min 82,0800, defisiasinya 2,90000, absolutnya 163, positif 163, dan negatif min 0,83. Oke, dari sini bahwa uji normalitas datanya thus distribution is normal. Jadi kesimpulannya dari uji normalitas data yaitu 0,84. Jadi 0,05 itu di sini dikatakan bahwa 0,84 ini lebih besar dari 0,05 sekian. Nah, jadi 0,84 ini bisa dikatakan adalah normal. Oke. Lalu, uji yang kedua. Jadi kesimpulannya dari uji normalitasnya yaitu berdasarkan datanya ini tadi dapat diuraikan bahwa sebanyak 5 atau 11% peserta didik tergolong kategori mendapatkan nilai yang baik, sebanyak 12 atau 26%. Nah, jadi berdasarkan data di atas dapat penulis uraikan bahwa sebanyak 5 atau 11% peserta didik tergolong kategori mendapatkan nilai yang baik, sebanyak 12% atau 26% peserta didik mendapat nilai yang sedang, dan sebanyak 27 atau 59% peserta didik tergolong kategori mendapat nilai yang cukup, serta sebanyak 2 atau 4%-nya peserta didik tergolong kategori mendapatkan nilai yang kurang. Nah, jadi normal ya teman-teman. Next. Yang kedua, uji homogenitas pada pengujian ini. Nah, kita klik analyze, lalu pilih regression, pilih linear. Nah, akan muncul
muncul tampilan seperti ini. Klik OK. Nah, muncul kan teman-teman. Nah, dari regression ini hasil belajar, nah diketahui bahwa dependent variabelnya yaitu media pembelajaran. Oke, media pembelajaran ya. Nah, kita ketahui ini media pembelajaran a request variable instance. Nah, lalu muncul homogenitas atau hipotesanya, yaitu ANOVA-nya ini. Regressionnya yaitu 20,264, DF-nya 1, mean score-nya 20,264, F-nya 2,567, lalu residualnya 181,576 dengan DF23 dan mean score-nya 7,895. Totalnya ini dijumlahkan, regression dan residualnya dijumlahkan dengan hasil 201,840 dan DF-nya juga di total dengan sebanyak 24. Dengan dependent variable media pembelajaran, konstannya adalah hasil belajar. Koefisiennya seperti ini, 76,608. Nah, dapat kita lihat dependent variable-nya media pembelajaran. Oke. Seperti ini, teman-teman. Dapat dipahami ya. Nah, berdasarkan hipotesanya itu tadi, diketahui bahwa nilai sebesar berada di antara nilai 0,20 sampai dengan 0,399, sehingga diketahui bahwa tidak ada pengaruhnya rendah antara variabel X dan Y. Nah, ini jadi tidak ada pengaruh rendah antara variabel X dan Y atau media pembelajaran terhadap variabel Y hasil belajar Al-Islam kelas X di SMA Muhammadiyah Gisting. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungannya ini tadi dengan data. Nah, dengan data ini yang diperoleh hasil X hitung sebesar 7,276, yang kemudian setelah dikonsultasikan dengan X tabel dengan DB sama dengan 9, baik pada taraf signifikan 5%, maupun taraf signifikan 1%, 21,666 sekian, ternyata nilai X hitung lebih kecil dari X tabel. Sehingga pada penelitian ini, hipotesis alternatif HA ditolak dan HO diterima, namun dengan tingkat hubungan yang rendah. Oke, sekian penjelasan dan praktik pengujian statistik dari judul penelitian pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.